Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku kembali lagi setelah vakum beberapa bulan bahkan tahun. Dan kali ini aku kembali dalam keadaan sudah menikah guys. Jadi sekarang ini aku ceritanya di sini sebagai ibu rumah tangga ya guys. Bukan ceritanya sih, emang beneran. Jadi ternyata kehidupan setelah menikah dan sebelum menikah itu sangat-sangat jauh berbeda guys. Ketika sebelum menikah kita mungkin hanya memikirkan tentang diri sendiri lebih banyaknya ya. Tapi setelah menikah kita banyak memikirkan tentang masa depan rumah tangga, tentang suami, atau mungkin tentang anak juga. Dan salah satunya nih sebagai ibu rumah tangga, selain mengurus anak dan juga mengurus suami, aku di sini anak aku belum lahir ya guys. Jadi anak aku masih di dalam perut. Maksudnya itu selain mengurus suami, mengurus pekerjaan rumah tangga, kita juga perlu yang namanya mengurus atau mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga. Dan ternyata ini tuh gak gampang guys. Selama setengah tahun menikah, itu saya dan suami merasa kayak boros banget dengan keuangan rumah tangga. Seringnya dengan pendapatan yang kami miliki, bahkan pendapatan kami berdua, di tengahan bulan itu kami udah mulai ngerasa bokek, udah mulai keuangan itu menipis. Bahkan kami sama sekali gak ada tabungan guys. Tabungan kami hanya satu, yaitu untuk keperluan anak, syukuran anak, dan tasmiah. Itu aja. Kami bahkan gak punya yang namanya dana darurat, tabungan masa depan, karena keborosan itu sendiri. Sekitar 1 bulan yang lalu, Pak suami membutuhkan dana untuk perbaikan motornya. Dan ditambah lagi, HP beliau pun juga ikut rusak. Dan itu motor dan juga HP itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya guys. Dan kami sama sekali gak ada tabungan. Akhirnya dengan sangat terpaksa kami pun memakai dana yang kami siapkan untuk anak kami. Dan itu kami sangat-sangat menyesal sekali. Dari situlah pengalaman yang kurang menyenangkan itu, kami bertekad untuk memulai budgeting. Karena menurut kami lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Berangkat dari pengalaman kami yang kurang menyenangkan itu, akhirnya pelan-pelan kami belajar untuk budgeting dalam keuangan rumah tangga kami. Dan kami memulai budgeting itu dari pendapatan hariannya Pak suami. Dan itu kami rasakan hasilnya sangat-sangat berpengaruh sekali dan sangat-sangat terlihat progres dan ada hasilnya. Dari situ saya berpikir untuk memulai budgeting untuk kebutuhan rumah tangga. Dan saya diskusi ya guys sama Pak suami, dan alhamdulillah beliau pun setuju dan mendukung niat saya. Oke, sekian tadi adalah disclaimer-nya kenapa saya memutuskan untuk melakukan budgeting rumah tangga ya guys. Dan itulah sebabnya kenapa saya membuat video dan menaruhnya di YouTube, supaya saya menjadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi dalam melakukan budgeting yang lebih baik untuk kehidupan rumah tangga saya ke depannya. Oke, sampai lupa nih guys, udah hampir setengah perjalanan dari video ini aku bercerita. Nah, di sini kali ini adalah video pertama tentang budgeting yang aku buat ya guys. Di sini aku menulis perencanaan untuk keuangan rumah tangga aku di bulan Maret. Sebenarnya ini tuh belum
tanggal gajiannya saya dan Pak suami ya guys. Tapi saya sudah membuat perencanaan ini agar nanti ketika hari gajian tiba, saya tidak bingung lagi karena saya sudah menulis perencanaannya sebelumnya dan nanti tinggal membagi uang sesuai dengan pos-pos yang sudah saya tulis. Oh ya, sebelumnya saya mau minta maaf ya guys, karena saya tuh sebenarnya nggak terlalu bisa gambar untuk menghias buku budgeting ini. Tapi saya pengen buku budgeting ini tuh nggak polos. Jadi saya menggambar yang sebisa saya dengan inspirasi yang berasal dari Pinterest. Nah kalau kalian juga nggak bisa gambar, kalian bisa cari inspirasinya di Pinterest ya guys. Di sana banyak banget. Banyak yang gampang-gampang juga yang bisa kalian ikuti. Nah untuk temanya sendiri di bulan Maret ini aku pilih temanya itu tumbuhan gitu ya guys. Tadi dengan cover di depan itu semacam kayak di teras rumah, ada gantungan bunga dan juga ada lampu-lampu gitu deh. Pokoknya tumbuhan-tumbuhan lah. Dan di sini juga aku banyak mainnya di warna ya guys, karena aku nggak terlalu pinter gambar, jadi aku banyak main di warna. Sebenarnya ada solusi lain kalau kita mau buku budgetingnya itu berhias dan kita nggak bisa gambar, kita bisa menggunakan washi tape ataupun stiker-stiker yang lucu dan gemes. Aku tuh sebenarnya iri banget ya guys sama teman-teman yang sudah lebih dulu membuat video budgeting. Mereka membuat buku budgeting mereka itu dengan sangat cantik, apik, dengan gambaran dan juga warna. Mereka keren banget karena mereka pada bisa gambar ya guys. Dan aku kayak ngerasa insecure gitu karena gambaran aku yang cuman bisa simpel-simpel aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting ada hiasannya, karena biar nanti di saat kita buka buku budgeting itu tuh nggak ngebosenin. Karena buku budgeting ini tuh pasti bakalan kita buka setiap hari, karena kita pasti akan mencatat pengeluaran itu setiap hari. Tapi yang terpenting itu sebenarnya bukan gambarannya guys, tapi budgetingnya, cara kita mengatur dan mengelola keuangannya agar rumah tangga kita terjamin masa depannya. Oke, di sini aku sudah selesai untuk menulis kategorinya dan aku lanjut untuk menulis weekly budget review. Jadi aku rencananya mau evaluasi mingguan juga ya guys. Nah, kenapa ada yang namanya evaluasi mingguan? Agar aku bisa mengontrol keuangan aku supaya nggak ada lagi yang namanya bokek menuju 2 minggu menuju gajian lagi. Aku kapok banget sama yang namanya bokek di akhir bulan ya guys. Itu bener-bener nggak bisa berkutik, nggak tahu harus berbuat apa. Pokoknya bingung banget dan itu adalah pengalaman pahit yang nggak enak banget. Selanjutnya aku juga akan mencatat untuk setiap kategori di variable expense atau kategori yang mana budgetnya itu bisa berubah ya guys sewaktu-waktu. Aku mau mencatat untuk pengeluarannya itu dalam 1 bulan apakah masih ada dana yang tersisa atau habis sama sekali. Tentu aja saya berharap banget dana bulanan itu masih ada sisanya ya guys, agar sisanya itu saya bisa jadikan tabungan lagi. Selanjutnya ini juga untuk jatah pegangan saya juga ingin membuat yang namanya budget trackernya supaya saya bisa mengontrol uang yang saya pegang untuk saya tahu larinya kemana aja. Oh ya, sampai lupa nih mau bilang kalau saya di sini tuh sebenarnya tidak ada niat atau tidak bermaksud untuk menggurui dalam hal budgeting ini, karena saya sendiri pun ini masih dalam belajar ya guys. Saya juga nggak jago-jago amat, tapi saya ingin belajar menjadi lebih baik lagi, karena saya sendiri juga yakin banget kalau keuangan dalam rumah tangga itu nggak akan pernah bisa menjadi lebih baik kalau kita sendiri nggak ada niat untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, sekian dulu sharing aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.
Jangan lupa subscribe. Bye.